Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam hari ini kita lanjutkan mengkaji tafsir ayat dalam surat Al-Mulk. Al-Mulk dulu sudah pernah kita mulai beberapa bulan yang lalu. Bagaimana keutamaan surah Al-Mulk ini itu sudah kita sampaikan beberapa hadis tentang itu. Di antaranya surah Al-Mulk itu dianjurkan dibaca menjelang tidur pada setiap malam, yang itu akan menghindarkan orang yang membacanya dari azab kubur. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak, Maha suci, Maha tinggi. Allazi biyadihil mulk. Allazi ini yang merupakan isim wasal yang kembali kepada Allah. Maha tinggi Allah yang di tangannya al-mulk, seluruh kerajaan, kekuasaan yang ada di alam semesta ini itu ada di genggaman tangannya. Tak ada satupun yang ada di alam semesta ini yang tidak berada di dalam kekuasaan. Kecil, besar, itu berada di dalam genggaman tangannya. Makhluk terkecil yang tak bisa kita lihat dengan kasat mata, dia yang atur, dia yang berkuasa. Sampai makhluk yang terbesar, apa makhluk Allah terbesar? Aras. Itu dia juga penguasanya. Bagaimana besarnya aras? Dalam sebuah hadis disebutkan sebuah perumpamaan. Besarnya langit dan bumi dibandingkan dengan aras itu seperti apa? Seperti sebuah cincin yang dilemparkan ke sebuah padang pasir yang luas. Tak bisa dilihat tepinya, di mana batasnya. Maka kalau dibandingkan langit dan bumi dengan aras, ibarat besarnya langit dan bumi itu seperti cincin yang kecil tadi dilemparkan di sebuah padang pasir yang tandus. Itulah ibaratnya langit dan bumi. Sementara aras itu diibaratkan seperti padang pasir yang begitu luas. Itu aras. Jadi makhluk Allah yang paling besar itu adalah aras. Semua makhluk itu berada di dalam kekuasaan genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Besar kecil semuanya berada dalam kekuasaannya. Kita ini berada di dalam genggaman tangannya. Maka seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Wallazi biyadihi nafsi, wallazi biyadihi nafsi. Wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di genggaman tangannya. Itu seringkali Rasulullah bersumpah dengan itu. Maksudnya kembali kepada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Apapun itu, baik sudah bisa diberi nama atau belum punya nama, Allah berkuasa. Jadi kita ini tak ada kuasa sama sekali. Kita ini adalah makhluk. Maka tak ada yang pantas sombong. Tak ada yang pantas angkuh. Semuanya itu berada di dalam kekuasaan Allah. Maka berusahalah kita menjadi orang-orang yang tawadhu. Dengan prinsip kita ini makhluk Allah yang tak punya kuasa apa-apa. Dan Allah berikan kelebihan atau Allah meninggikan derajat orang yang tawadhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ah."
Tak ada satupun orang yang tawadu, merasakan dirinya betapa hinanya di hadapan Allah, tidak ada rasa angku, congkak, sombong sedikit pun, walaupun berapa banyak nikmat yang Allah berikan, begitu tawadu, tapi dia lakukan lillahi, semua itu karena Allah, illa rofa, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Itu orang yang tawadu. Sekaya apapun kita, itu sebetulnya beban. Kalau tidak pandai-pandai kita membelanjakan kekayaan yang Allah berikan. Karena kalau menghabiskan harta mudah, membelanjakannya yang sulit. Mencari harta itu berat, tapi jauh lebih berat membelanjakan. Yang mudah itu menghabiskan. Kalau menghabiskan mudah, tapi kalau membelanjakan ada SOP-nya. Seperti dana pemerintah yang diberikan kepada sebuah instansi, ada RKA-nya, harus sesuai dengan itu. Kalau tidak, nanti akan diaudit. Nah, inilah ayat yang pertama, menegaskan bahwa Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Apapun itu, yang punya nama, belum punya nama, Allah berkuasa. Yang kita tahu, tidak kita tahu, Allah berkuasa. Yang kita tahu tentang makhluk itu sangat sedikit. Kita tak tahu yang gaib. Yang kita tahu hanya yang nyata-nyata saja. Jadi sehebat apapun, setinggi apapun ilmu seseorang, itu belum seberapa. Tak ada pantas sama sekali untuk sombong. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Ada dua hal yang digandeng. Allazi, dia. Ini isim wasal, maksudnya Allah. Khalaqal mauta, yang menciptakan kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Kematian dan kehidupan. Yang pertama kali disebut dalam ayat ini, itu adalah kematian. Allah ciptakan kematian dulu, baru hidup. Kalau dalam logika kita, kita hidup, setelah itu kita mati. Sekarang tidak. Allah jelaskan, Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti mati dulu, baru hidup. Nah, itu Allah yang menciptakan. Apa kata Ibnu Katsir? Wastadalla bihazil ayah man qala innal mauta amrun wujudiyyun li'annahu makhluk. Wa ma'na al-ayah annahu awjadal khalaiq minal adam liyabluwahum wa yakhtabirahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Ibnu Katsir, dari ayat ini menjadi dalil orang yang mengatakan sesungguhnya kematian itu perkara yang ada. Mati, tahu kan mati? Wujudnya tak ada di dunia ini. Sebelum kita lahir ke dunia, kita mati. Mati dalam arti apa? Ketiadaan wujud. Kita belum ada ketiadaan wujud, tapi sudah ada dalam rencana Allah. Semua yang akan terjadi sampai kapanpun, itu sudah ada dalam rencana Allah. Di mana letaknya? Di Lauhil Mahfuz. Disitulah letaknya takdir azali. Semua makhluk, apa yang terjadi, kecil besar, tercatat di sana. Tapi kita waktu itu belum ada. Kapan kita ada? Saat Allah ciptakan, saat kita dilahirkan ke dunia ini. Atau diawali dengan proses pembuahan sel ayah dan bunda kita. Dari situlah saat kita ada. Sebelum itu, kita tidak ada. Sebelum tidak ada itulah yang disebut dengan mati dalam ayat ini. Apa faedahnya? Itu sebagai peringatan kepada kita. Kalau merasa kita hebat, ingat dulu kalian tak ada. Apa yang mau dibanggakan? Dulu kita tak ada. Hanya ada dalam rencana Allah. Baru Allah adakan. Setelah Allah adakan kita lahir di dunia, itu namanya hidup. Maka dalam ayat ini Allah katakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang Allah yang menciptakan kematian sebelum kita ada dan kehidupan.
Ini sejalan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah, "Fakaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana mungkin kalian bisa kafir padahal Allah dulu matikan kalian, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan lagi. Bagaimana masuk akal tidak kalian untuk kafir kepada Allah? Ini pertanyaan yang tak perlu dijawab. Tapi pertanyaan yang harus direnungkan oleh setiap makhluk yang berakal. Dulu kalian tak ada, sekarang Allah hidupkan. Tak ada itu mati. Allah hidupkan di dunia, Allah matikan lagi. Semua sudah yakin dan percaya tak ada satupun orang yang tak akan mati. Allah matikan, kemudian Allah hidupkan lagi. Bagaimana mungkin kalian bisa kafir? Ingkar kepada Allah. Itu kan kalau akal sehat berpikir, tak mungkin ada orang yang mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu sadar kita tidak ada makhluk yang tak ada, mati kemudian Allah adakan menjadi hidup. Nah, mati sebelum hidup atau ketiadaan kita dulu itu belum ada apa-apanya kita. Belum ada pertanggungjawaban. Karena belum ada, tapi ada dalam perencanaan Allah. Sekarang Allah ciptakan mulai di alam rahim. Ada yang di alam rahim ibunya 9 bulan, ini yang paling banyak. Tapi minimal ada yang 6 bulan. Ada orang yang dikandung oleh ibunya hanya 6 bulan. Tapi ada juga yang setahun. Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijriah, imam dari mazhab Maliki, itu dalam kandungan ibunya 12 bulan. Kayaknya kalau orang pintar-pintar itu lama dikandung ibunya. 12 bulan. Jadi minimal 6 bulan, rata-rata 9 bulan, ada yang lebih daripada itu. Itulah alam pertama kita dihidupkan. Pada masa ini, pada alam rahim itu pun juga belum ada hal-hal yang mesti kita pertanggungjawabkan. Tapi di sana sudah terjadi perjanjian yang kuat antara kita dengan Allah yang lahir. Kita yang lahir dengan Allah. Itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Yang intinya, alastu birabbikum qalu bala, syahidna. Bukankah aku itu Tuhanmu? Itu kita akui semua. Tak ada satupun orang yang tidak mengakui. Di sana kita mengakui Allah lah Tuhan kita. Maka kita dilahirkan di dunia. Kita bersaksi. Cuman ketika lahir ke dunia orang lupa. Kenapa lupa? Tergoda dengan dunia. Silau oleh kehidupan dunia ini. Maka datanglah agama untuk mengingatkan jangan sampai lupa. Nanti perjanjian di alam rahim ibu itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Maka lahirlah kita di dunia ini. Berapa masa hidup kita di dunia? Umat Rasulullah SAW rata-rata umurnya ada yang 60, 70. Kalau lebih daripada itu, nah itu sudah tak bisa menikmati hidup. Ya kan? Kenapa? Karena badan sudah tak sehat, pikiran sudah pikun. Kembali seperti anak-anak. Kalau kita pikir orang tua yang sudah tak mengerti dengan dirinya, kira-kira secara logika apa fungsinya, gunanya Allah hidupkan lagi? Kira-kira apa? Dikatakan dia akan berdosa kalau melakukan maksiat, enggak juga. Karena sudah tidak mukallaf lagi. Yang dibebani dosa dan pahala kan mukallaf. Mereka sudah kembali kepada anak-anak. Dia tidak sadar lagi. Banyak seperti itu. Tapi ingat, di antara tujuan terbesar Allah panjangkan umur orang tua kita, itu adalah pertanda sayangnya Allah kepada anak-anaknya. Di mana letak sayangnya Allah? Allah berikan kesempatan besar untuk mendapatkan surga melalui baktinya kepada orang tua yang sudah tua renta tadi.
Tapi tak banyak orang yang tak sadar sehingga merasa beban berat. Memelihara orang tua yang sudah begitu renta, tak tahu lagi akan dirinya. Ada yang mengantar ke panti, nauzubillah. Padahal semakin berat, itu semakin nikmat. Semakin besar pahalanya. Makin besar pahalanya. Maka itu kesempatan untuk mendapatkan surga Allah. Walaupun seandainya tak punya keistimewaan amalan-amalan yang lain, tapi dia sabar memelihara orang tuanya yang sudah tua renta itu emas. Kesempatan emas. Maka berbahagialah kalau Allah berikan kesempatan itu. Berat itu hanya dirasa. Dan berat dia sebentar. Sebab masih berada dalam dunia. Dunia ini tak ada yang tak lama. 60, 70. Itu yang paling lama. Dan dunia ini itu nilainya tak seberapa nikmatnya. Tapi ingat, hidup yang paling berharga detik-detiknya untuk mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya itu dunia. Itu dunia. Maka manfaatkanlah detik-detik hidup kita dunia ini untuk mencari akhirat. Karena 70 itu tak lama. Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang. Jangan sama sekali kalian minta disegerakan mati kepada Allah. Seberat apapun ujian, jangan. Apa kata Rasulullah dalam hadis pertama, la yatamanna ahadakumul mauta fa imma muhsinan fayazdadu wa imma musian fayasta'tib. Rawahul Bukhari, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali di antara kalian meminta disegerakan mati. Apa sebab? Begitu berharganya detik-detik dalam kehidupan dunia ini. Kalau dia seorang yang ahli berbuat baik, muhsinan, maka fayazdat, bertambahlah bekal akhirat dia. Itu yang paling penting. Apa kata seorang ulama? Ini perlu kita renungkan terus. Man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang paham, siapa yang mengerti jauhnya perjalanan, pasti dia akan sungguh-sungguh mempersiapkan bekal. Kira-kira bekal untuk pergi haji dan umroh beda tak? Pasti beda. Umroh cuma 2 minggu. Hajinya 40 hari. Beda bekalnya. Siapa yang mengerti jauhnya perjalanan, pasti dia akan bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal. Sekarang ada tak perjalanan yang lebih jauh daripada perjalanan setelah dunia? Tak ada. Perjalanan akhirat. Maka orang yang mengerti dengan perjalanan jauhnya di akhirat itu, pasti akan bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal. Kapan mempersiapkan bekal? Hanya sebentar. Hanya dalam kehidupan dunia ini. Maka orang yang cerdas akan memilih persiapan bekal dengan amal-amal jariah yang panjang. Waktunya sebentar tapi jariahnya panjang. Seperti mengajarkan ilmu. Itu orang yang cerdas. Bagaimana caranya? Silaturahim. Tapi silaturahim bukan hanya senyum, salam. Tidak. Silaturahim itu termasuk sedekah, mengajarkan ilmu, memberikan nasihat. Itu silaturahim. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yutsa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya dan Allah panjangkan asarnya. Asar kadang diartikan dalam hadis ini kebanyakan orang dengan makna umur. Padahal asar itu bukan umur artinya. Asar itu bekas. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan bekasnya, satu perintah Nabi, falyasil rahimah. Sambunglah silaturahim. Apa makna asar? Bekas baiknya. Imam Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah. Tapi sekarang ilmu masih dipakai. Asarnya masih dipakai. Ilmunya diamalkan orang. Bayangkan seluruh dunia orang mengamalkan ilmunya, betapa panjangnya amalan jariah dia. Hidupnya hanya 54 tahun. Tapi asarnya
ratusan bahkan ribuan tahun. Mungkin sampai hari kiamat insya Allah ilmu Imam Syafi'i dipakai orang. Bagaimana caranya? Dia sambung suatu rahimnya. Bagaimana cara menyambung suatu rahim? Diajarkan ilmunya. Itu cara menyambung suatu rahim. Atau dengan cara sedekah. Kalau ada nampak anak-anak tetangga atau keluarga kita, dia pintar, cerdas, belajar di bidang agama, biayai dia. Mudah-mudahan dia jadi ulama, dia mendapat ilmu, mengajarkan ilmu, kita dapat pahala semisal pahala yang dia dapat. Ada satu orang biayai dia, dua orang biayai dia. Biar habis harta kita. Tapi untuk menegakkan agama. Ya pikir-pikir. Jadi itu wasilah. Umur yang pendek ini bisa menghasilkan jadi yang panjang. Itu orang yang cerdas. Jadi di dunia ini, kenapa Rasulullah melarang jangan sama sekali minta disegerakan mati? Karena begitu berharganya detik-detik dalam kehidupan dunia ini untuk persiapan bekal kehidupan akhirat. Maka Rasul pesan, seberat apapun siksaan, azab, musibah yang kalian jalani dalam kehidupan dunia, jangan pernah minta disegerakan kematian. Apa kata Nabi? Wala yatamannayanna ahadakumul mauta lidurrin asabah. Jangan sekali-kali seorang kalian minta disegerakan kematian lantaran berat atau sakit yang musibah yang menimpa dia. Jangan. Kan ada seorang sahabat dalam perang. Ketika dia perang, dia terluka dengan luka yang berat. Putih, sakit, sudah pasti. Dia tak sabar. Dia tusuk dirinya. Dia mati. Dalam perang. Apa kata Nabi? Dia tidak mati syahid. Dia mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri dalam hadis dikatakan man qatala nafsahu bihadidin uziba bi binari jahannam. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, pedang, pisau, dia akan disiksa di neraka jahanam seperti dia membunuh dirinya itu. Di neraka jahanam. Tapi orang mati bunuh diri tak bisa dikatakan kafir. Apa sebab? Karena dalil juga menyebutkan Rasulullah SAW ketika ada yang mati bunuh diri, Nabi tak ikut mensolatkan, sahabat yang mensolatkan. Itu artinya tidak kafir, tapi melakukan dosa besar. Dosa besar. Jadi begitu pentingnya detik-detik dalam kehidupan dunia ini, sampai sesakit apapun penderitaan dalam kehidupan dunia, jangan pernah minta disegerakan kematian. Kalau seandainya tak tahan lagi, fainkana fa'ilan falyakul. Kalau memang mesti juga, memang tak tahan lagi. Apa kata Nabi? Berdoalah kepada Allah. Allahumma ahyini. Iza kanal hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, sehatkan aku. Angkatlah musibahku ini. Kalau seandainya kehidupan lebih baik bagiku. Wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Tapi wafatkanlah aku ya Allah. Kalau seandainya wafat itu lebih baik bagiku. Tapi jangan minta disegerakan. Ya Allah matikan aku mati. Tidak boleh. Apa sebab? Begitu berharganya detik-detik dalam kehidupan dunia ini. Sekarang kita sedang berada dalam kehidupan dunia. Berada dalam detik-detik yang berharga itu. Tapi ingat, dunia ini memang paling berharga untuk persiapan bekal akhirat. Tapi kehidupan dunia hidup yang paling tak nikmat. Di mana hidup yang nikmat? Nanti di surga. Itu yang harus kita perjuangkan mati-matian dalam kehidupan dunia ini. Itulah cita-cita kita yang tak boleh gagal. Kalau punya banyak cita-cita dalam kehidupan dunia ini, ingin ini, ingin itu, semua gagal tak masalah. Tapi cita-cita yang satu ini tak boleh gagal. Kalau gagal, itulah kegagalan yang sesungguhnya. Itu penyesalan yang tiada gunanya. Itulah penyesalan yang sesungguhnya kalau gagal. Jangankan sampai kita merasa masuk neraka sebentar, menikmati maksiat di dunia ini, neraka sebentar, setelah itu keluar, jangan. Tapi prinsip kita, jangankan sampai masuk neraka, didekatkan pun dengan neraka jangan. Walaupun semua mukmin itu pasti akan melewati neraka. Itu ada ayatnya, illa wariduha. Semua orang beriman itu pasti akan mendatangi neraka. Maksudnya apa? Saat melewati siratal mustaqim.
Itu semuanya. Tidak ada yang tidak. Nah, itulah dunia. Itu yang disebut dengan al-hayat. Khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian, ketiadaan sebelum dunia dan kehidupan di dunia ini. Lalu apa tujuan Allah hidupkan kita di dunia? Apa tujuannya? Ini banyak ayat. Di antaranya dalam, tapi tujuan dari ayat ini jelas. Apa tujuannya? Untuk menguji mereka. Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amalnya. Kata Ibnu Katsir, dia nukilkan perkataan dari Ibnu Abbas. Dalam hadis ini Rasul tidak mengatakan untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalnya, tidak. Tapi yang dikatakan dalam ayat, siapa yang paling baik amalnya. Apa bedanya? Itu jelas ini berbeda. Nah, jadi ini perkataan dari Muhammad bin Ajlan. Apa katanya? Kata Ibnu Katsir, Muhammad bin Ajlan menafsirkan ini, walam yakul aksaru amala. Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, tidak. Tetapi ahsanu amala. Siapa yang paling ahsan, yang paling baik amalnya. Sekarang yang perlu kita jelaskan, apa yang dimaksud dengan paling baik amalnya. Ayat ini lafaz ahsanu amala itu lafaznya umum. Kalau begitu semua standar yang baik menurut agama masuk ke dalam makna ayat ini. Kita sering mendengar istilah amal soleh. Apa kira-kira makna soleh? Ada yang tahu? Soleh. Apa arti makna soleh? Ada tuh soleh sih kan? Nggak tahu ya? Kalau amal soleh apa artinya? Hah? Baik. Apa itu baik? Elok. Sekarang kita lihat apa makna soleh. Soleh berasal dari kata soluha. Kalau lihat dalam kamus itu artinya sesuai. Bukan maknanya baik. Kalau baik, hasan, khairun, birrun, ma'ruf, itu baik. Ajal. Sekarang apa makna daripada kata ini? Soleh. Kalau lihat di kamus artinya sesuai. Kenapa diartikan amal soleh dengan amal yang baik? Itu ada dhawabitnya, ada ketentuannya. Kenapa sebuah amal dikatakan soleh? Kalau sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat. Baru amal itu dikatakan soleh. Tapi kalau amal itu hanya sesuai dengan akal, belum tentu sesuai dengan syariat, dia tak soleh, walaupun baik menurut akal kita. Ini perlu kita pahami. Amal dikatakan soleh kalau sesuai dengan syariat, ajaran Allah dan Rasulnya, baru dikatakan soleh. Itulah kita katakan baik. Kalau hanya sesuai dengan akal, belum tentu soleh. Kalau tidak sesuai dengan syariat. Itu makna amal soleh. Nah sekarang ayat ini mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sangat luas sekali. Pertama bisa dilihat dari sisi orang yang beramal. Apa yang harus dia lakukan agar amalnya menjadi ahsan? Pertama, dia haruslah orang yang paling ikhlas dalam beramal. Itu syaratnya. Dari sisi keikhlasan, siapa yang paling ikhlas dalam beramal, dia yang paling baik amalnya. Karena kadang ikhlas ini kan ada yang setengah ikhlas, ada yang seperempat ikhlas, dan macam-macam. Seperti apa yang setengah ikhlas itu, dia pergi juga ke masjid, namanya sholat berjamaah. Tapi kenapa? Memang dia untuk beribadah, untuk sholat, untuk mencari pahala. Tapi di samping itu ada juga
karena si anu baik pulang saja. Berarti sudah tidak bersih, ada campurannya. Sementara ikhlas itu mana ikhlas kholas siap habis selesai bersih. Ikhlas bersih. Kenapa sebuah amal dikatakan ikhlas? Kalau amal itu bersih dari segala maksud dan tujuan kecuali satu tujuan. Tujuan yang satu itu adalah karena Allah saja. Itu baru bersih, baru dikatakan ikhlas. Kalau begitu, amal yang paling ahsan, yang pertama kriterianya adalah amal yang paling ikhlas dilakukan oleh pelakunya. Ini dari sisi pelaku ini. Kemudian apa lagi? Amal yang paling sesuai dengan syariat. Jelas. Kalau tak sesuai dengan syariat, berarti tidak bisa dikatakan amal soleh. Walaupun sesuai dengan akal. Paling sesuai dengan syariat. Karena dalam mengamalkan syariat ini, kadangkala berbenturan dalam satu waktu dua hal yang saling bertentangan. Ini wajib, diwajib juga. Tidak bisa dilakukan dua-duanya dalam keadaan bersamaan, waktu bersamaan. Mana yang didahulukan? Cari yang paling prioritas untuk itu. Kalau ulama fikih biasa mencontohkan begini. Kalau kita sedang sholat di atas perahu, sompan. Sedang sholat, tiba-tiba ada orang hanyut, minta tolong. Sholat wajib. Menolong orang hanyut wajib, dua-duanya wajib. Mana yang kita dahulukan? Sholat wajib, menolong wajib. Kita dahulukan menolong. Yang penting apa alasannya? Oke. Sholat wajib tapi waktunya lebih panjang. Menolong orang ini terlambat sedikit, hanyut, mati. Waktunya pendek. Mana yang prioritas? Melakukan yang wajib, waktunya lebih pendek. Itu orang yang cerdas. Menyelamatkan nyawa orang, itu lebih penting. Pokoknya habis waktu asar Ustaz. Lebih penting menyelamatkan nyawa orang. Bahkan, kalau seandainya waktunya sudah mau habis, setelah diselamatkan, lanjutkan sholatnya. Dengan syarat tertentu. Itu namanya mana yang paling baik. Itu dari sisi orangnya pertama paling ikhlas, kemudian mana yang paling sesuai dengan syariat. Dari sisi amalnya apa? Mana amal-amal yang paling banyak jariyahnya. Nah, ini ada sebuah buku yang ditulis oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dia beri judul dengan Fiqhul Aulawiyah. Artinya fikih prioritas. Kita mesti mendahulukan yang prioritas dibandingkan yang kurang prioritas. Mendahulukan yang wajib daripada yang sunat. Seperti tadi juga, mendahulukan yang wajib yang waktunya singkat daripada yang wajib waktunya panjang. Jangan terbalik. Ada orang yang punya harta kaya, ya bulan dia mampu pergi umroh. Umrohnya sunat. Tetangganya sulit menyekolahkan anak. Makan pun susah. Mana yang didahulukan? Bantu dulu tetangga. Selesaikan dulu makannya, sekolah anaknya. Sementara umrohnya sunat. Ya ini wajib. Kalau tidak, khawatir tak ada pahala umrohnya. Karena dia meninggalkan yang wajib. Sholat tahajudnya lain. Tapi sudah sholat tahajud lolok jago jam 7. Baru sholat subuh. Tinggal yang wajib itu tak boleh. Tak ahsan. Nah, cari amal yang paling panjang. Yang paling panjang jariyahnya dan paling besar pengaruhnya. Apa rahasianya? Rasul mengatakan, kalau seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang, maka iman kalian seluruhnya ditimbang lebih berat iman Abu Bakar. Apa rahasianya?
Karena amal Abu Bakar itu memiliki jariah yang panjang. Kita logikkan begini. Ibaratnya kalau ingin mengejar iman Abu Bakar sama dengan mengejar bayangan matahari di pagi hari. Takkan pernah ketemu. Apa sebab? Makanya begini. Yang mengislamkan orang Mesir siapa? Yang menaklukkan Mesir siapa? Amr bin As. Amr bin As itu masuk Islam karena Abu Bakar. Orang yang beramal masuk Islam dari masa Amr bin As sampai hari kiamat, pahalanya didapatkan oleh Amr bin As. Amr bin As diislamkan oleh Abu Bakar mendapat pahala yang didapat oleh Amr bin As, mendapat pahala semisal pahala seluruh orang Mesir sampai hari kiamat. Bagaimana bisa menandingi ibadah Abu Bakar? Maka cari amal yang paling panjang jariahnya. Itu orang yang cerdas. Dibandingkan dengan berzikir, baik, amal terbaik. Tapi kalau amal itu lebih bermanfaat kepada orang lain dibandingkan dengan itu sendiri, utamakan yang lebih baik daripada yang lain. Punya kebaikan jariah pada yang lain. Walaupun amal-amal pribadi juga tak kalah pentingnya. Jangankan beramal soleh, seperti sholat, puasa, bertaubat saja dari satu dosa, itu pahala luar biasa. Jika tadi tentang seorang perempuan dari Juhaina yang terlanjur berbuat zina. Dia berbuat zina, kemudian dia hamil, datang kepada Nabi, minta dihukum. Tapi Rasul tak langsung hukum. Perempuan ini paham, hukumannya adalah rajam sampai mati. Tak takut dia. Daripada di akhirat, mendingan di dunia. Seberat-berat hukuman dunia, tak seberapa dibandingkan dengan beratnya azab di akhirat. Datang kepada Nabi. Dalam riwayat disebutkan, mungkin kamu begini-begini. Pikir-pikirlah. Kan masih ada opsi untuk bertaubat. Tinggalkan masa itu. Dia tak mau. Minta dihukum juga. Akhirnya, kalau begitu kamu pulang. Sampai melahirkan anak. Menunggu 9 bulan melahirkan anak, datang lagi. Minta dihukum lagi. Nabi juga belum menghukum. Akhirnya, susui anakmu dulu. Berapa? 2 tahun biasanya kan? Setelah menyusui anaknya, datang lagi. Minta dihukum mati. Akhirnya Nabi tegakkan hukuman rajam. Setelah dihukum mati, dihukum rajam, dia meninggal. Kemudian Nabi ikut menyolatkan jenazahnya. Waktu itu ada Umar bin Khattab, dia heran. Ya Rasulullah, engkau ikut mensolatkan jenazah perempuan ini? Kata Nabi, iya. Karena dia sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Allah menerima taubatnya. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya taubatnya ini diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, itu cukup untuk mereka. Bayangkan taubat perempuan berzina ini, dia rela untuk menjalani hukuman rajam cukup untuk 70 orang penduduk Madinah. Artinya apa? Bisa membawa 70 orang penduduk Madinah masuk surga hanya dengan taubat seorang perempuan berzina. Itu penting. Tapi begitu pentingnya amal-amal seperti menyampaikan ilmu, memberikan pelajaran, kemudian bersedekah yang punya jariah yang panjang. Itu yang dicari oleh orang-orang yang cerdas. Kalau kita tak diberi banyak harta, carilah ilmu. Mungkin bisa berikan nasihat. Yang penting sedekah. Sedekah bisa dengan harta, bisa dengan amal soleh, bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bahkan senyum pun juga sedekah. Yang penting berpikirlah selalu. Dalam detik-detik kehidupan dunia ini, apa bekal yang bisa kita siapkan untuk perjalanan panjang di akhirat kelak. Karena hidup di dunia sebentar. 70, 80, 70 itu udah lama. Di padang mahsyar saja masa hisabnya ada yang 500 tahun. Itu boleh kita sampaikan tadi saya kalau nggak salah. Ya dahulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla dunyahim binisbi yaumin wa khamsumiyati am. Nanti orang miskin lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang-orang kaya. Setelah orang miskin masuk surga, orang kaya harus menunggu. Setelah mereka masuk surga. Berapa lamanya? Nisbu yaumin, setengah hari. Tapi setengah hari akhirat 500 tahun. Itu masa hisab saja. Belum lagi masa penungguan di padang mahsyar sebelum Allah turun mengadili manusia. Ibnu Katsir menyebutkan 70 tahun pula. Tapi ada mengatakan sampai 50.000 tahun.
Tapi Ibnu Katsir mengatakan 70 tahun belum Allah apa-apakan manusia. Itu di awal sekali di padang mahsyar. Setelah masuk masa hisab, ada yang dihisab sampai 500 tahun. Makanya, apa yang menjadikan mereka lama dihisab? Karena banyak yang harus diaudit. Apa yang diaudit? Harta. Makanya para sahabat dulu, kalau diberikan harta lebih, mereka gelisah. Kalau kita tak ada harta, gelisah. Tapi tidak sih keluar kan? Abdurrahman bin Auf itu satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu orang yang gagal jadi miskin. Bukan gagal kaya, gagal jadi miskin. Karena hidup mesti sesuai dengan syariat. Menjalani hidup sesuai dengan syariat. Tidak boleh bermalas-malasan, mesti begini-begini sesuai dengan adab syariat. Dia jalankan, gagal jadi miskin. Suatu kali ketika setelah terjadinya perang Uhud, jadi dia sedang berpuasa. Utiya bita'amin wa huwa shaimun. Dia sedang berpuasa, didatangkan kepadanya makanan, tentunya untuk berbuka. Lalu dia faqal, "Qutila Mus'ab bin Numair wa huwa khairum minni." Dia katakan Mus'ab bin Umair terbunuh dalam perang Uhud. Dia itu seorang yang lebih baik daripadaku. Di mana tak ada memiliki harta, bahkan untuk mengkafaninya pun tak punya kain kafan, saking miskinnya tak punya kain kafan kecuali hanya selembar burda. Burda itu kalau cendawan kini seperti kain sawok. Idghutiya ra'suhu budiat rijlahu. Kalau dipakai menutup kepalanya, nampak kakinya. Wa'in, kalau seandainya dipakai untuk menutup kakinya, budiat ra'suhu, nampak kepalanya. Dalam hadis lain, kata Rasul, tutup kepalanya, kakinya ditutup dengan rumput. Begitu miskinnya. Dia syahid di perang Uhud. Begitu bangga dan kagumnya dengan orang miskin, Abdurrahman bin Auf. Lalu dia teringat, Busitolanahu ma busit. Sekarang ini sudah dibukakan kepada kita ini nikmat begitu banyak. Itu yang dia khawatir. Bukan senang dengan kekayaan, bukan senang dengan nikmat, tapi khawatir. Kalau kita khawatir tak ada nikmat, Abdurrahman bin Auf khawatir Allah bukakan nikmat dunia ini. Apa alasannya? Waqasina antakuna lana ma'ujirna lana. Kami khawatir nikmat dunia yang Allah bukakan kepada kami ini sebagai balasan amal soleh kami didahulukan di dunia. Ini yang mereka khawatirkan. Maka karena itu jangan pernah berharap amal soleh kita dibalas di dunia. Khawatir nanti berkurang balasan di akhirat. Jangan pernah berharap balasan amal soleh kita di dunia. Makanya Abdurrahman bin Auf tadi, kami khawatir nikmat dunia ini sebagai balasan amal soleh kita. Akhirnya apa yang terjadi? Faja'ala yabki wa taraka ta'am. Saat dia hendak makan, tentunya saat berbuka tadi, mengingat khawatirnya Allah bukakan nikmat dunia sebagai amalan, sebagai balasan amal soleh, dalam keadaan berpuasa, dia menangis dan tinggalkan makanan tadi. Itu dia khawatirnya. Habis? Cukup? Yes. Baik. Jadi kalau begitu, jangan pernah berharap balasan amal soleh kita di dunia. Di dunia ini cukuplah Allah yang mengatur rezeki kita. Lalu rezeki kita apa kuncinya di dunia ini? Saya sampaikan sebuah rahasia, tapi bukan rahasia ini. Karena ada dalam hadis Nabi. Apa kata Rasulullah SAW? Innal kafira, sesungguhnya seorang kafir, iza amila hasanatan, kalau dia melakukan suatu amal soleh, utima biha to'matan fid dunya, amal soleh itu akan dibalas di dunia ini. Itu orang kafir. Maka jangan heran kalau orang kafir banyak yang hartanya melimpah, hidupnya mewah, bahagia,
bisa jadi balasan amal solehnya di dunia, karena mereka tak dapat bagian di akhirat. Itu orang kafir. Wa ammal mu'minu, adapun orang beriman, fa inna Allah Ta'ala iddakhara hasanatahu fil akhirah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menyimpan balasan kebaikannya di akhirat. Wa yuqibuhu lahu fid dunya ala ta'ati. Ini catatannya. Lalu Allah berikan rezekinya di dunia ini atas dasar apa? Ala ta'atihi, berdasarkan ketaatannya. Jadi rezeki orang beriman di dunia ini berdasarkan ketaatan. Semakin taat, semakin berkah rezeki. Tapi rezeki jangan dipikir harta saja. Sehat rezeki, ketenangan rezeki, jauh dari musibah rezeki, anak-anak soleh, soleh itu rezeki. Itu kehidupan dunia. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Allah ciptakan mati kita sebelum ada di dunia, hidup kita di dunia ini itu semata-mata untuk ujian. Ujian. Nikmat ujian. Azab, sengsara itu ujian. Tapi lebih berat menghadapi ujian nikmat dibandingkan dengan kelaparan, dengan kesusahan. Kalau diuji dengan kelebihan nikmat, nah, itu kata Umar bin Khattab, kami tak sanggup. Tapi kalau diuji dengan kelaparan, kami sanggup. Nah, buktinya ini ya, kalau diuji dengan ini kan lagi lama setelahnya. Karena ujian. Baik, kalau begitu tipis ke harapan ke surga? Tidak. Surga Allah itu luas dan cara mendapatkannya mudah. Apa kata Rasul kepada Muaz bin Jabal? Ya Muaz, labbaik ya wasadai ya Rasulullah. Ya saya Rasulullah, sampai 3 kali. Ya Muaz, labbaik wasadai ya Rasulullah. Rasulullah lagi. Ya Muaz, labbaik wasadai ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, innal abda iza syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abdu wa rasuluh sidqan min qalbihi harramallahu ala nar. Kata Rasul kepada Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya seorang hamba kalau dia benar-benar bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan catatan sidqam min qalbi, jujur dari hatinya, Allah haramkan baginya neraka. Bukan Allah katakan Allah masukkan ke surga, tidak. Allah haramkan bagi neraka. Orang yang jujur dari hatinya bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu apa kata Muaz? Ya Rasulullah, ala ukhbiran nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya kabarkan ini kepada manusia sehingga mereka bergembira? Ternyata begitu mudah untuk mendapatkan surga, terhindar dari neraka. Alangkah banyak kalau bagaimana kalau saya kabarkan kepada orang banyak? Apa kata Nabi? Izan yattakilu. Kalau kamu kabarkan, khawatir mereka nanti malas-malas beribadah. Lalu apa kata Muaz? Bah, saya kabarkan manusia inda mautihi ta'assuman, menjelang kematiannya Muaz kabarkan juga hadis dari Nabi ini, takut kalau dianggap menyembunyikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk masuk surga itu mudah. Yang penting persoalannya mau atau tidak. Semua umatku masuk surga kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggan. Kalau enggan kan apa aja. Jadi insya Allah semua kita masuk surga. Dan yang kita perjuangkan jangan sampai pernah didekatkan atau apalagi masuk ke dalam neraka Allah. Waktunya hanya di dunia ini. Mempersiapkan bekal hanya sebentar di dunia ini. Maka perhitungkanlah detik-detik kehidupan kita. Cari amal pintar. Bagaimana? Amal yang punya jariah yang panjang. Apakah dengan sedekah, anak yang soleh, atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat, atau semuanya. Baik, demikian barangkali pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.